Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah kita olahraga ya. Kita jangan putus asa ya untuk merawat kesehatan ya, dengan olahraga terus setiap hari ya. Kita minimal sampai 30 hari itu akhirnya kita sudah gerak refleks ya, dan diteruskan sampai terus. Jangan sampai putus setiap hari walaupun hanya berapa jam ya. Setelah itu nanti dievaluasi, tindak lanjuti, konsultasi kepada orang yang profesional di bidangnya. Jadi kita ya, yang penting jangan putus asa. Pokok kita nggak putus asa ya, nggak ada orang yang menggagalkan kita, karena kita sudah sama-sama tahu teman-teman ya, di dalam sabda Rasulullah dan firman Tuhan Yang Maha Esa itu kita kan sudah dijelaskan, kita sudah mempunyai guru ya teman-teman. Pokoknya asal kita enggak putus asa, setan atau siapa saja nggak bisa menggagalkan kita. Tapi kalau kita putus asa, sudah nggak berhasil, nah itu ya sudah gagal kita, otak kita mati. Makanya di sini contohnya saya pernah jatuh ya di sini. Padahal orang lain itu makan waktu kadang-kadang ada yang berapa tahun nggak sembuh, ada yang, tapi saya nggak putus asa ya, yaitu masak bagaimana supaya kita nggak mudah putus asa ya. Kita kan sudah punya guru teman-teman, kita sudah punya guru, yaitu kita pernah diajar oleh guru kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya guru ma'asmi'i sa'ung fil ardi walafi sama'i wa wasami'ul alim. Nah itu kalau kita kan sudah mengerti, kalau mau membaca itu apapun rintangannya, hambatan nggak akan bisa menggagalkan kita. Nah, makanya doa itu harus diulang-ulang ya. Nah, adapun permasalahan atau setan itu selalu membuat keraguan-raguan di dalam kita untuk melangkah. Nah, caranya bagaimana supaya kita nggak ragu-ragu? Banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim aladzila ila ilah wal hayal qayyum wa atubu ilaih. Kita kan sudah diajarkan oleh guru kita tentang doa itu ya. Dan doa yaitu mengecil masalah itu dikecilkan, jangan dibesar-besarkan. Setan itu dikecilkan, jangan dibesar-besarkan. Kita sudah tahu, sudah punya guru ya, diberi tahu guru seperti itu ya. Akhirnya guru-guru kita akan menjelaskan. Kita nggak akan kalau kita mengagungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, setannya atau masalah menjadi kecil, yaitu dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya kalau kita jurus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu teman-teman ya.
Jadi kita nggak usah bingung teman-teman, seandainya menghadapi masalah apapun saja itu nggak usah bingung. Yang penting kita mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah tahu dasarnya, kita sudah punya guru. Nah, itu terus ya, begitu teman-teman ya. Kita contohnya, saya nggak putus asa ya, bukan untuk pamer, maksudnya kita tukar pengalaman. Dengan kita nggak putus asa, Anda apa keberhasilan Anda? Nah, saya juga gitu. Dengan nggak putus asa, keberhasilan saya contohnya, saya jatuh di sini. Akhirnya bagaimana? Berhubung saya rutin tiap hari mengatur pernapasan, alhamdulillah tahan napas, konsentrasi, diikuti gerak refleks seluruh tubuh, alhamdulillah penyakit bisa sembuh. Nah, itu artinya kita dengan Allahu Akbar, Allah mengejutkan, akhirnya kita walaupun dengan seadanya latihan kita setiap hari rutin, akhirnya semakin kita mengetahui. Contohnya saya mendampingi anak-anak kita yang belum dewasa pemikirannya. Nah, itu yang penting tidak diponis. Nah, itu nyatanya mereka bertumbuh kembang seperti tanaman. Kalau kita rawat ya, kita ponis, wah ini tanamannya nggak bisa berhasil. Padahal kalau kita semprot, kita rawat, itu masih dalam gejala-gejala atau dalam proses. Terus kita memponis, akhirnya tanaman kan nggak bisa berkembang. Lagi lingkungan kita juga begitu, nggak bisa kita ponis ya. Karena apa? Dia walaupun kita beri informasi, kita beri panduan, kita rawat, dia pasti ada reaksi-reaksi sementara. Biarkan saja itu reaksi secara alami. Nanti dia bisa semakin menyesuaikan diri, akhirnya otaknya bisa berkembang. Itu kenyataan teman-teman. Ya, karena dulu saya pernah gagal di dalam komunikasi kepada lingkungan sehingga menimbulkan masalah. Akhirnya saya bagaimana? Cari guru-guru. Jadi artinya kalau kita gagal komunikasi kepada lingkungan, ya kita cari guru-guru orang yang takwa, sabar, tawakal, dan tidak putus asa. Bagaimana dia memberikan contoh kepada kita. Dulu saya cari guru itu nggak langsung berhasil teman-teman. Saya nggak langsung ketemu guru-guru yang bagus. Akhirnya ketemu guru yang masih belum dewasa pemikiran. Akhirnya saya dibully di segala macam. Tapi saya nggak putus asa. Karena apa? Itu ibarat saya naik sepeda, itu jatuh bangun lagi, alhamdulillah ya, semakin bisa dirasakan saya dan lingkungan saya. Adapun yang nggak mengakui itu keberhasilan saya, itu kan orang-orang yang belum dewasa mikir, nggak usah kita gubris. Itu karena mereka itu ibaratnya anak kecil, walaupun umurnya sudah dewasa, itu ibaratnya anak kecil teman-teman. Anak kecil ya, suka BOI, ngencingi ya, ngeludai, tapi malah disayang-sayang oleh orang tuanya ya, malah dimandiin, dicarikan guru yang proporsional. Akhirnya dia semakin dewasa. Nah, setelah semakin dewasa, akhirnya bisa membina generasi selanjutnya. Itulah teman-teman ya, bentuk tidak keputusasaan akhirnya menjadi suatu keberhasilan. Adapun orang-orang yang suka memponis juga nggak boleh diponis, karena orang yang ponis itu ya dari kalangan orang-orang yang belum dewasa pemikirannya. Kadang-kadang walaupun umurnya sudah tua, tapi kedewasaan belum ya. Makanya bagi orang-orang yang sudah dewasa kadang-kadang mengatakan kalau kedewasaan orang itu ada macam-macam umur
ya. Kadang-kadang umur masih muda, kedewasaan sudah jadi kadang-kadang, nah, yang tua belum. Nah, itu enggak jadi masalah karena Tuhan Yang Maha Esa itu kenyataannya memberi perjalanan seperti itu kan hambanya Tuhan Yang Maha Esa, kita nggak boleh mencaci ya. Kalau kita terlalu mencaci ya kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ayal kaimah waktu ya. Jadi kesalahan-kesalahan kita yang dulu itu suatu pembelajaran bagi kita, kesempatan emas kita, dengan cara ya supaya kita nggak gampang diponis oleh orang-orang yang belum dewasa pemikirannya ya. Saya sudah mempunyai konsep yaitu acara kerja kontrol evaluasi tindak lanjut konsultasi. Setiap ada orang-orang yang belum dewasa pemikirannya memponis saya dan lingkungan saya yang sudah jadi, yaitu saya bilangi ini acaranya begini, sudah dikerjakan, sudah dikontrol, tindak lanjutnya begini. Jadi kita bilangin baik-baik orang yang pemonis itu, sebab kalau mereka kita ponis sama dengan kita mengajari dia untuk memponis, akhirnya berantai, saling generasinya saling ponis memponis. Makanya akhirnya dengan kita beri contoh tidak memponis, akhirnya mereka semakin tidak memponis. Itulah teman-teman, kita cara komunikasi ya, belajar komunikasi tiap hari terus menerus ya, nggak pantang menyerah, nggak putus asa, sehingga dari kesalahan itu kesempatan kita mengevaluasi ya, kemudian mengindah akhirnya menjadi suatu pembelajaran emas. Nah, teman-teman, itulah pesan-pesan sebagian yang kita sampaikan. Adapun pesan-pesan banyak sekali yang belum saya jadikan video ya. Nah, pesan-pesan itu saya sharing dengan teman-teman ya, teman-teman yang sudah berhasil. Jadi begitu teman-teman, karena sebetulnya dunia ini sudah disiapi, ada penyakit, ada obat, ada permasalahan, ada solusi. Cuma keyakinan kita sejauh mana. Nah, berhubung manusia itu banyak, ada yang masih tahap anak-anak, remaja dan lain sebagainya, pengalamannya berbeda-beda, sehingga mereka itu punya reaksi-reaksi berdasarkan tipe dan levelnya masing-masing. Biarlah ibarat tanaman, dia bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan tanaman. Yang penting kita berusaha merawat. Kalau nggak tahu, kita konsultasi kepada orang yang proposal di bidangnya, sehingga langkah kita aman, nggak memberatkan kepada orang. Sebab apa? Kalau kita memberatkan, kita juga diberatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun yang memberatkan itu, walaupun yang diberatkan itu mengampuni, karena Tuhan Yang Maha Esa itu nggak menipu. Selama manusia perbuatannya begini, Tuhan Yang Maha Esa menumbuhkan begini. Makanya teman-teman, yang penting kita tiap hari belajar terus sampai mati, karena ilmu Tuhan Yang Maha Esa itu nggak habis-habisnya, sehingga kita belajar sampai mati targetnya ya. Akhirnya nanti tindakan kita ini nanti bisa diteruskan oleh generasi kita ya, bisa dicontoh ya. Minimal ya, contohnya saya pada waktu gagal itu ibaratnya, orang gagal itu ibaratnya bebek ya. Bebek itu ya, atau itek ya, itu kalau di pagari, dia kan mau keluar gagal, mau keluar, tapi berhubung bebek itu nggak putus asa, terus cari jalan keluar, akhirnya menemukan jalan keluar. Akhirnya menemukan jalan keluar, di situ dapat makanan yang banyak, akhirnya bisa merah. Kita juga gitu, di dalam kegagalan itu bagi orang yang sudah dewasa pemikirannya,
dia nggak memponis, karena kegagalan itu jalan terus, akhirnya nanti semakin menemukan jalan solusi. Adapun kok ada orang memponis, itu tandanya orang yang belum dewasa pemikirannya, tapi itu nggak boleh diponis. Bagaimana? Diberi kurikulum bagaimana cara membina orang yang belum dewasa pemikirannya. Adapun orang-orang yang sudah dewasa pemikirannya digembleng, diberi materi, diberi pelatihan, akhirnya dia bisa mendampingi kepada orang-orang yang belum dewasa pemikirannya. Akhirnya orang yang belum dewasa pemikirannya semakin dewasa, akhirnya mereka bisa mendampingi generasi selanjutnya. Itulah teman-teman, kalau kita jabar nggak ada habis-habisnya sampai mati minimal. Nah, itu teman-teman, silahkan kalau mau bertanya tulis di kolom komentar. Kalau Anda punya pengalaman, ya silahkan utarakan, perlunya untuk bahan sharing. Ya, kita sama-sama hamba Tuhan Yang Maha Esa, nggak ada bedanya. Ya, kita sama-sama belajar, walaupun kita sudah mahir, kita tetap belajar, karena ilmu Tuhan Yang Maha Esa nggak ada habis-habisnya kita pelajari. Karena ibarat ilmu Tuhan Yang Maha Esa itu mangsi, lautan, 7 lautan jadikan mangsi untuk menulis ilmu Tuhan Yang Maha Esa, nggak akan cukup. Nah, sehingga ilmu Tuhan Yang Maha Esa kita pelajari sampai mati nggak habis, dan targetnya belajar itu sampai mati. Itulah teman-teman, walau ini sekedar sharing teman-teman, saya dan teman-teman itu sama-sama belajar sehingga derajat kita sama, sehingga teman-teman bisa bebas untuk mengutarakan apa yang menjadi keluhan teman-teman atau apa kelebihan teman-teman. Ya, contohnya begini teman-teman, membantu orang itu sebetulnya mudah teman-teman. Mengapa kok mudah? Kalau bagi orang yang tahu, contohnya seorang servis sepeda motor teman-teman, tinggal dicek mana yang rusak. Oh, kadang-kadang hanya bannya, kadang-kadang komputernya, kadang apanya, cukup diperbaiki itu. Tapi bagi orang yang belum dewasa pemikirannya, kadang-kadang nggak tahu, dikira rusak semua, akhirnya malas, nggak memperbaiki, akhirnya dikucilkan, nggak diajak komunikasi, akhirnya menjadi fatal banyak. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita. Karena apa? Orang-orang yang mengkucilkan itu memberatkan, seorang akhirnya dia juga diberatkan kenyataannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu teman-teman, akhirnya banyak, setelah saya beri pesan-pesan seperti itu, alhamdulillah banyak orang yang tobat. Artinya apa? Karena kemahiran saya? Tidak, karena kita sharing-sharing, ya, akhirnya saling mengetahui apa yang perlu dievaluasi pada diri kita. Kita itu ibarat sekolah, sudah sampai mana, mana yang sudah bagus, mana yang baik. Nah, begitu. Seperti rumah bagi orang yang belum dewasa pemikirannya, dikira rumah banjir ini dikira sudah nggak bisa dihuni, akhirnya dianggap orang yang kurang ajar, ya, nggak diperbaiki, nggak diajak komunikasi, akhirnya gagal. Tapi bagi orang yang sudah dewasa pemikirannya, ini cukup dicek mana yang bikin banjir. Setelah dicek ternyata hanya gentengnya yang perlu diluruskan. Ya, artinya kalau kita nggak tahu, jangan kita sok tahu. Ya, kita sharing dengan teman-teman atau cari orang yang profesional di bidangnya, akhirnya tahu permasalahan sebenarnya teman-teman. Kadang-kadang kita itu kan percaya dengan mitos, ya, mitos. Nah, berhubung mitos itu disampaikan oleh orang yang umurnya sudah tua, padahal kedewasaannya masih belum, akhirnya mitos itu bisa dianggap sebagai fakta. Setelah dikerjakan akhirnya gagal-gagal terus.
karena mereka nggak bisa cara mengklarifikasi mitos itu supaya faktanya sebenarnya bagaimana. Itulah teman-teman, contohnya orang yang biasanya perkataannya banyak, ya, supaya Anda nggak diponis oleh lingkungan Anda. Anda di YouTube seperti saya ini, ya, di YouTube saya ini akhirnya bisa mengedukasi banyak orang. Kalau Anda pembicara banyak nggak habis-habis, kalau ditaruh di lapangan secara offline, situasi kurang nggak cocok, akhirnya juga menimbulkan masalah. Ibaratnya suatu masakan nggak dimasak secara seimbang, bahkan diberikan anak kecil, ya kan anak kecilnya ya kan mabuk atau overdosis. Begitulah teman-teman, kalau saya teruskan ini nggak ada habis-habisnya, ya. Makanya di sini dulu, apabila ada salahnya, ya, saya manusia biasa, ya, saya minta maaf. Saya juga terus mengevaluasi, menindaklanjuti, supaya apabila ada kekurangan atau peningkatan atau tetap saja, nah itu ada evaluasi terus supaya ada peningkatan. Maksudnya lebih baik hari ini, hari besok lebih baik daripada hari ini. Itulah teman-teman, contohnya saya dulu gagal teman-teman. Karena apa? Karena saya gagal komunikasi kepada banyak orang, ya. Akhirnya saya evaluasi, tidak lanjuti, dan konsultasi kepada orang yang profesional di bidangnya. Akhirnya saya bisa bagaimana mendeteksi seseorang, ya, yang tadinya saya gagal karena hanya saya deteksi lewat bahasa lisan. Setelah gagal saat konsultasi, akhirnya saya bisa mendeteksi secara lisannya, secara bahasa tubuh, bahasa lisan, dan tindakan di lapangan. Akhirnya kita bisa komunikasi dengan keluarga kita, akhirnya keluarga kita bisa utuh. Ya, walaupun dampaknya nggak sekilas, tapi ibarat tanaman itu semakin melayu, layunya semakin gila, semakin cerah, semakin daunnya lebat, semakin buahnya bagus. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita kembalikan ke level dan tipe kita. Kita itu berapa level kita, yaitu kita tekuni. Ibarat kita itu masih TK, ya TK itu kita tekuni sampai nanti lulus gitu. Kelas kita itu SMP, ya kita tekuni SMP sampai sama level kita apa itu kuliah, kita tekuni. Nah, begitu, supaya kita apa itu sulit disusupi oleh orang-orang yang belum dewasa pemikirannya. Bahkan kita bisa mendampingi mereka, akhirnya mereka semakin dewasa, akhirnya bisa membina generasi selanjutnya. Saya rasa perkataan saya itu mendamaikan, walaupun masih ada yang ketinggalan sehingga menusuk perasaan teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman, semoga kita minimal, ya, masih hidup ini kita syukuri, ya. Ternyata saya dan teman-teman minimal masih hidup disyukuri, akhirnya otaknya bisa hidup, bisa bertumbuh kembang di antara kita dan lingkungan kita. Itulah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.